Ketika kita bekerja di laboratorium, terdapat beberapa bahaya dapat terjadi. Yang pertama adalah bahaya fisik, yang kedua adalah bahaya listrik, yang ketiga adalah bahaya kimia, yang keempat adalah bahaya biologis, dan yang terakhir adalah bahaya mekanis. Nah, sekarang kita membahas tentang bahaya kimia. Hal pertama yang dapat ditimbulkan adalah keracunan, yang kedua adalah iritasi kulit, yang ketiga adalah iritasi mata, dan yang keempat adalah gangguan pernafasan. Apa saja yang dapat kita lakukan ketika kita terkena bahaya di laboratorium kimia? Yang pertama adalah gunakan APD. Yang kedua, apabila mata terkena cairan kimia, cuci dengan menggunakan EWOS selama 10-15 menit. Dan hal yang tidak boleh dilakukan adalah apabila kita terkena cairan kimia, kita tidak boleh mengucek mata karena akan menyebabkan iritasi yang lebih serius. Kemudian, hal lain yang dapat terjadi adalah tumpahnya zat kimia. Apa saja yang dapat kita lakukan? Yang pertama, kita harus mengidentifikasi sifat bahan kimia itu sendiri. Hal lain yang dapat dilakukan adalah mengonsumsi susu. Susu merupakan salah satu minuman yang bersifat anti racun. Dan yang terakhir adalah minum air putih sebanyak mungkin. Selanjutnya adalah bahaya fisik. Terpeleset. Ya, terpeleset bisa terjadi di mana-mana, tanpa terkecuali di laboratorium. Lalu hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan terpeleset ya? Yang pertama, lantai yang basah. Lantai yang basah akibat tumpahan cairan sangat sering terjadi di laboratorium. Penempatan cairan yang terlalu dekat dengan bibir meja bisa mengakibatkan tersenggolnya cairan tersebut dan lalu tumpah jatuh ke lantai. Yang kedua adalah lantai yang licin. Lantai licin diakibatkan kondisi permukaan lantai yang belum sepenuhnya kering ketika dilap, kerap kali menyebabkan terpeleset. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk meminimalisir bahaya tersebut. Pertama, segeralah mengelap bagian yang basah jika terdapat cairan yang tumpah di lantai, dan jangan dibiarkan menggenang. Kedua, setelah dilap dan dibersihkan, pasanglah tanda lantai basah pada bagian tersebut. Yang ketiga, gunakanlah alas kaki yang tidak licin. Hal ini dapat meminimalisir bahaya terpeleset. Keempat, tetap fokus memperhatikan jalan saat berada di lab. Lalu hal apa saja yang tidak boleh dilakukan ya? Pertama, jangan membiarkan air menggenang di lab. Hal ini bisa membahayakan orang dan diri sendiri. Kedua, gunakanlah alas kaki yang tepat saat berada di lab. Jangan menggunakan alas kaki yang licin. Dan yang terakhir, janganlah melakukan kegiatan yang bisa menghilangkan fokus saat di lab. Selanjutnya adalah bahaya yang ada di laboratorium, yaitu bahaya mekanis. Contoh bahaya mekanis ini adalah kebisingan, di mana kebisingan yang ada di laboratorium disebabkan oleh alat-alat yang ada di dalam laboratorium itu sendiri. Kalian tahu nggak sih apa itu kebisingan? Kebisingan adalah bunyi atau suara yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki. Selanjutnya ada jenis-jenis kebisingan. Yang pertama, kebisingan terputus-putus. Yang kedua, kebisingan kontinu dengan spektrum frekuensi yang sempit. Ketiga, kebisingan intensitas yang tinggi. Berikut adalah APD yang digunakan pada saat adanya kebisingan. Pertama ada earplug, itu untuk mengurangi intensitas suara 10-15 desibel. Kemudian ada earmuff, itu untuk mengurangi intensitas 20-30 desibel. Dan yang terakhir yaitu pengaruh kebisingan terhadap kinerja karyawan. Yang pertama, terjadinya gangguan kesehatan pada karyawan. Yang kedua, menyebabkan stres akibat kelelahan dini, kegelisahan, dan depresi. Dan yang terakhir, penurunan performa kerja. Bahaya selanjutnya adalah bahaya listrik. Bahaya listrik dapat menyebabkan electric shock atau tersetrum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bahaya listrik? Bahaya listrik merupakan bahaya yang ditimbulkan oleh adanya arus listrik yang tidak stabil, tidak ditutup, dan tidak dirawat secara rutin. Berikut merupakan apa yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan saat terjadi gangguan listrik. Seperti contohnya pada kabel yang terbuka. Jangan sesekali Anda memperbaiki kabel yang terbuka pada saat saklar masih menyala, karena dapat menyebabkan electric shock atau tersetrum. Maka, langkah awal yang perlu dilakukan adalah matikan saklar. Kemudian, setelah aliran listrik mati sempurna,
maka perbaiki kabel dengan isolasi atau menggantinya dengan yang baru. Bahaya listrik seringkali diremehkan, padahal potensi bahaya listrik dalam membunuh manusia sangatlah. Selanjutnya yaitu bahaya ergonomis di laboratorium. Bahaya ergonomi adalah bahaya yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara peralatan kerja dengan pekerja. Contoh terjadi di laboratorium yaitu saat kita mereaksikan larutan di dalam lemari asam dan pada saat titrasi. Bahu kita yang membungkuk dapat menyebabkan kita menderita punggung bungkuk atau dalam istilah medis disebut kifosis, yaitu tulang belakang memiliki tingkat kelengkungan melebihi batas normal. Nah, disebabkan oleh postur bungkuk yang tadi yang sebetulnya itu postur yang buruk saat kita bekerja. Cara memperbaiki punggung bungkuk pada tingkat ringan cukup menggunakan pengobatan non-operasi, yaitu dengan alat penegak punggung dan beberapa latihan fisik agar postur tubuh menjadi lebih baik, atau pemberian obat AINS atau anti-inflamasi non-steroid juga termasuk terapi tulang punggung bungkuk non-operasi yang berfungsi mengurangi rasa nyeri. Selanjutnya kita akan bahas tentang bahaya biologi atau sering disebut dengan biohazard. Apa itu bahaya biologi? Biohazard mengacu pada organisme maupun bahan-bahan yang berasal dari organisme yang dapat membahayakan utamanya kesehatan manusia. Berasal dari mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, virus, limbah medis, maupun racun yang dihasilkan oleh hasil metabolisme mikroorganisme. Selanjutnya merupakan hal-hal yang harus yang pertama, cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun selama 60 detik atau lebih dan gunakan sanitizer minimal alkohol 70. Yang kedua adalah menggunakan alat pelindung diri berupa masker, google, sarung tangan, gas lab bila perlu menggunakan hazmat suit. Yang terakhir adalah disinfeksi seluruh permukaan kerja yang terkontaminasi biohazard menggunakan larutan disinfektan. Berikut hal yang tidak boleh dilakukan ketika bekerja dengan biohazard. Yang pertama adalah jangan melakukan hal yang tidak penting yang dapat membahayakan, seperti menggunakan handphone pada saat bekerja ataupun hal-hal yang lain dapat menghilangkan konsentrasi atau fokus kerja. Yang terakhir adalah jangan menyentuh mata, hidung, mulut, dan kulit atau menyentuh benda lainnya saat Anda dalam keadaan tidak steril. Sekian dari kelompok kami, terima kasih banyak atas perhatian.